Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Juventus. Pemain incaran mereka, Joshua Zirkzee kabarnya siap dilepas oleh Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, ada minat yang sangat serius dari Juventus untuk memboyong kembali Zirkzee ke Italia. Luciano Spalletti dikabarkan sangat menyukai karakteristik permainan Zirkzee. Ia menilai sang striker bisa memberikan kedalaman yang berbeda untuk lini serang si nyonya tua di musim depan. Itulah mengapa Spalletti meminta manajemen Juventus untuk menghubungi Manchester United agar mereka mau melepaskan Zirkzee ke Turin di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Juventus berpotensi mengamankan jasa Zirkzee di musim panas ini. Setan Merah bahkan siap berkompromi untuk transfer sang penyerang. Menurut laporan itu, MU awalnya ingin menjual Zirkzee secara permanen. Namun keuangan Juventus dilaporkan tidak memungkinkan untuk menebus sang pemain secara langsung. Itulah mengapa MU dikabarkan siap berkompromi dengan meminjamkan Zirkzee selama 1 musim ke Turin. Namun mereka akan memasukkan klausul obligasi pembelian di dalam kontrak tersebut dan mereka siap mendiskusikan itu dengan Juventus. Marcus Rashford nampaknya akan bermain untuk Manchester United untuk musim 2026-2027. Namun ada kebingungan terkait berapa nomor punggung yang akan ia kenakan di musim depan. Manchester United kemarin menggelar laga uji coba melawan AC Milan di Polandia. Di laga ini, Rashford masuk dalam skuad Setan Merah dan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Di laga ini, Rashford menggunakan nomor punggung 9. Nomor punggung ini memang sudah tidak bertuan sejak tahun lalu usai kepergian Rasmus Højlund ke Napoli. Namun banyak yang bingung terkait nomor punggung ini. Pasalnya kabar yang beredar sebelumnya adalah Rashford akan menggunakan nomor 14, nomor yang sama yang ia kenakan di Barcelona. Dalam keterangan resmi mereka, Manchester United menyebutkan bahwa nomor punggung 9 yang dikenakan Rashford itu bukanlah nomor punggung final. Nomor punggung sang pemain masih bisa berganti. Ia mengenakan nomor 9 hanya untuk laga pramusim. Nomor punggung Rashford yang sebenarnya akan dirilis pada pekan depan, dan sejumlah media di Inggris meyakini bahwa Rashford tetap akan menggunakan nomor 14 di skuad Setan Merah pada musim depan. Manajer Manchester United, Michael Carrick enggan berlarut-larut menyesali kekalahan timnya melawan AC Milan baru-baru ini. Ia menyebut bahwa timnya akan bangkit dan siap menang di laga berikutnya. Dalam wawancaranya di MU TV seusai laga, Carrick mengakui bahwa hasil melawan AC Milan itu bukan sesuatu yang bagus untuk timnya. Namun ia optimistis bahwa Setan Merah bakal bangkit dan siap beraksi lagi di pekan depan. Carrick juga optimistis MU bakal tampil dengan lebih baik saat melawan Hull City nanti. Ia menyebut skuad MU bakal semakin kuat karena beberapa pemain yang absen sejauh ini akan siap tampil di laga itu. Amorim mengakui kemenangan atas Manchester United memberikan perasaan positif, terutama karena Milan tampil baik. Namun, ia menilai laga melawan Torino akan jauh berbeda karena merupakan pertandingan kompetitif. Menurut Amorim, perbedaan suasana pertandingan juga terasa ketika tim meraih kemenangan dengan permainan yang bagus. Karena itu, performa Milan tetap menjadi sisi positif yang patut diperhatikan dari laga tersebut. Amorim mengaku tidak merasakan emosi khusus ketika menghadapi Manchester United. Baginya, status sebagai mantan pelatih MU tidak lagi memengaruhi fokusnya sejak bergabung dengan Milan. Ia tetap bangga pernah menjadi bagian dari Manchester United dan mengaku masih mencintai klub tersebut. Namun, Amorim menegaskan dirinya kini bahagia di Milan dan ingin sepenuhnya melanjutkan kiprahnya bersama Rossoneri. Mantan gelandang Manchester United, Quinton Fortune, mendesak klub lamanya untuk merekrut penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, di musim panas ini. Saat berbicara di The Sun, Quinton Fortune menilai bahwa United harus meningkatkan lini depan mereka musim panas ini untuk meraih kesuksesan di Premier League dan Liga Champions musim depan karena Šeško masih sangat muda. Menurutnya, Nicolas Jackson mungkin akan menjadi akuisisi yang cerdas bagi Setan Merah jika mereka membelinya, karena dia merupakan seorang penyerang murni nomor 9. Manchester United membutuhkan striker lain, dan jika Anda berjuang untuk meraih gelar Premier League dan bermain di Liga Champions sebaik mungkin, Anda membutuhkan skuad yang lebih besar. Nicolas Jackson adalah salah satu opsi untuk Manchester United saat ini, ujar Fortune. Dia seorang striker murni. Dia tidak terlalu peduli dengan hal lain selain masuk ke dalam kotak penalti dan menyelesaikan umpan apapun yang diberikan kepadanya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Itu masih bagian tersulit dari permainan. Setelah bergabung dengan Chelsea dari Villarreal pada tahun 2023,
Pemain berusia 25 tahun itu menunjukkan sekilas kualitasnya di musim debutnya di Premier League, dengan memberikan kontribusi 23 gol di semua kompetisi. Di sepanjang musim 2024-25, ia membantu Chelsea memenangkan Piala Dunia antar klub dan Conference League. Namun, The Blues memutuskan untuk berpisah dengannya musim panas lalu, dan ia bergabung dengan Bayern Munich dengan status pinjaman. Dia merupakan pemain berbakat dan saat ini berada di puncak karirnya. Namun, dia belum mampu menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten di Premier League. Oleh karena itu, Man United akan lebih baik jika mengeksplorasi opsi lain untuk memperkuat lini serang. Namun, akan menarik untuk melihat apakah klub Old Trafford akhirnya mendengarkan saran Fortune dan melakukan langkah untuk merekrut Nicholas Jackson sebelum jendela transfer musim panas ini berakhir. Manchester United tengah mempercepat upaya mengamankan masa depan JJ Gabriel, wonderkid berusia 15 tahun yang membuat sejarah sebagai pemain termuda dalam sejarah klub saat tampil melawan Atletico Madrid pada 1 Agustus 2026, di usia 15 tahun 299 hari. Klub berjuluk The Red Devils kini menyusun strategi jangka panjang untuk mencegah sang pemain direkrut oleh klub-klub elit Eropa, termasuk dengan menyiapkan skema beasiswa dan kesepakatan prakontrak sebelum ia resmi memenuhi syarat menandatangani kontrak profesional. Gabriel, yang debut bersama tim U18 pada usia 14 tahun, mencatatkan statistik luar biasa, 26 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan di Premier League U18, menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di dunia sepak bola. Ketertarikan besar terhadapnya telah memicu persaingan ketat. Barcelona pernah mencoba merekrutnya tahun lalu, namun Manchester United berhasil meyakinkannya untuk tetap bertahan. Kini, Chelsea disebut menunjukkan minat serius, sementara Real Madrid, Bayern Munich, dan Barcelona terus memantau perkembangannya. Gabriel dijadwalkan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak beasiswa pada 6 Oktober 2026, tepat setelah genap berusia 16 tahun. Setahun kemudian, ia berpeluang mendapatkan kontrak profesional. Manchester United bergerak cepat untuk mengunci komitmennya, mengantisipasi tekanan dari klub-klub besar yang terus mengincar bakat langka ini. Meski belum tampil dalam pertandingan resmi tim utama setelah debutnya melawan Atletico Madrid, kehadirannya dalam skuad melawan Leeds United di Bell Sports Cup menunjukkan bahwa klub percaya penuh pada potensinya. Rumor baru beredar seputar perburuan bek kiri baru Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa David Raum dari RB Leipzig di musim panas ini. Ketertarikan Manchester United terhadap Raum cukup nyata, karena sang bek punya rekam jejak yang apik di Jerman. Nama Raum mulai naik daun sejak bergabung dengan Leipzig dari Hoffenheim di tahun 2022 silam. Ia secara konsisten tampil apik di sisi kiri pertahanan di Rotenbullen dalam 4 tahun terakhir. Secara taktikal, ia juga pemain yang luwes karena selain bermain sebagai fullback, ia juga cocok bermain sebagai wingback dalam skema 3 back. Ia juga jadi andalan di timnas Jerman, sehingga dengan rekam jejaknya yang teruji, MU jadi berminat padanya. Menurut laporan yang sama, transfer Raum ke Old Trafford sangat memungkinkan untuk direalisasikan Setan Merah di musim panas ini. Kontrak Raum di Leipzig akan berakhir di tahun 2027 nanti. Sang bek dikabarkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia dikabarkan punya minat bermain di Premier League, karena ia menghabiskan karirnya sejauh ini hanya bermain di Jerman. Itulah mengapa jika Manchester United berminat padanya, ia siap pindah ke Old Trafford. RB Leipzig dikabarkan hanya mau menjual sang bek di kisaran 35-40 juta euro di musim panas ini, di mana harga ini cukup mahal untuk pemain yang kontraknya akan habis di tahun depan. Tottenham Hotspur disarankan untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kini, dalam podcast spesial musim panas Tottenham di Sky Sports, Jamie O'Hara mendesak Spurs untuk memperkuat sayap kiri dengan membeli Marcus Rashford, karena ia disebutnya sebagai pemain yang brilian. Pemain asal Inggris tersebut saat ini berada di posisi di mana ia harus membuktikan diri, dan masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kami, Tottenham, tidak mengejar Marcus Rashford. Saya rasa Spurs seharusnya langsung saja bertanya, berapa harga yang Anda inginkan? Berapa harga yang bisa kami bayarkan untuknya? Saya tahu gajinya 350.000 pound per pekan. Dan jelas Spurs mungkin tidak mampu membayar sebanyak itu, tetapi dia pemain yang sangat brilian. Jika Anda memberinya motivasi untuk membuktikan diri, saya rasa dia masih salah satu pemain terbaik saat ini. Jika dia tetap di Man United, saya rasa dia akan bermain. Jadi saya tidak mengerti mengapa kami tidak tertarik padanya. Namun, akan menarik untuk melihat apakah klub London Utara itu akhirnya mendengarkan saran O'Hara dan melakukan langkah untuk merekrut pemain Man United tersebut sebelum jendela transfer musim panas ini berakhir. Tottenham Hotspur dan Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Victor Osimhen pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kini,
Teamtal mengabarkan bahwa Tottenham tertarik untuk mendatangkan striker baru dan telah mengadakan diskusi internal mengenai kesepakatan untuk merekrut Victor Osimhen. Selain The Lily Whites, Manchester United juga telah mengadakan diskusi internal untuk merekrutnya. Namun, tuntutan gajinya telah membuat para peminat potensial mundur. Sementara Galatasaray tidak berniat membiarkannya pergi dan hanya akan mengubah pendirian mereka jika menerima tawaran yang menggiurkan. Raksasa Turki itu telah menolak tawaran besar dari Al Hilal untuk Osimhen dalam beberapa hari terakhir. Laporan tersebut menyatakan bahwa Manchester United kemungkinan besar tidak akan meresmikan minat mereka untuk merekrut pemain internasional Nigeria tersebut. Tetapi Tottenham telah memantau situasinya dengan cermat, karena sang pemain sangat ingin pindah ke Premier League. Victor Osimhen merupakan seorang striker yang sangat berbakat. Dia cepat, kuat, bagus dalam duel udara, dan efisien dalam menyelesaikan peluangnya. Dia bahkan telah menunjukkan produktivitasnya di Super League dalam beberapa tahun terakhir. Namun, akan menarik untuk melihat apakah klub London Utara itu akhirnya melakukan pendekatan konkret untuk mengamankan jasa Victor Osimhen sebelum jendela transfer musim panas tahun ini berakhir.